Padahal aliran darah itu tujuannya untuk mengedarkan bahan makanan yang kita makan, termasuk diantaranya gula itu tadi. Gulanya menjadi terganggu ke arah yang luka tadi. Maka kalau gulanya terganggu, sarafnya terganggu, maka lukanya menjadi lebih parah. Artinya gula yang seharusnya masuk ke dalam daging-daging kita itu, dalam jaringan kita, itu tidak bisa masuk karena ada gangguan pada pembuluh darah tadi, sehingga daging-daging yang luka tadi itu menjadi tidak dapat makanan. Karena tidak ada makanan, maka terjadilah reaksi pembusukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang kami hormati, kita jumpa lagi pada kesempatan bincang-bincang masalah kesehatan jasmani. Akan kami lanjutkan materi yang belum selesai, yaitu tentang perjalanan penyakit diabetes mellitus atau kencing manis. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas luka pada penyakit diabetes mellitus. Sering kita jumpai bahwa orang yang sakit kencing manis atau diabetes mellitus itu sering menderita luka-luka, terutama yang terbanyak di kaki tungkai, jadi kaki dan tungkainya. Seperti yang telah kami sampaikan bahwa perjalanan penyakit diabetes mellitus itu banyak terkait dengan gangguan pada saraf tepi, saraf yang kecil-kecil dan pembuluh darah yang kecil-kecil. Jadi pembuluh darah di bagian tepi, di bagian terutama tepi itu termasuk kaki, tangan, demikian juga gangguan saraf pada bagian itu. Oleh karena itu pada awalnya biasanya orang yang sakit kencing manis yang sering diderita itu adalah kebas-kebas alias keringkingan. Jadi mereka merasa kesemutan, kebas-kebas pada kaki atau tangan. Itu sebenarnya tanda bahwa ada gangguan pada saraf yang kecil-kecil di situ. Biasanya kalau gangguan pada pembuluh darah tidak begitu terasa, tapi yang terasa itu adalah gangguan pada sarafnya. Oleh karena biasanya terasa kebas-kebas atau kesemutan atau keringkingan tadi, itu merupakan tanda bahwa ada gangguan merasakan pada daerah-daerah yang keringkingan itu. Biasanya selanjutnya kalau sudah ada keringkingan itu, nanti bisa timbul luka-luka karena misalkan jalan yang dia tidak pakai alas kaki, maka tersandung atau menginjak barang panas, mungkin puntung rokok, atau mungkin yang naik sepeda motor kena knalpot, kena mesin. Jadi
kaki yang menginjak mesin ini tadi karena tidak begitu terasa maka akan menjadi ada luka terbakar, kena duri atau kena sandal yang atau sepatu yang keras. Tidak ada sandal itu yang terbuat dari bahan keras. Kadang-kadang orang yang diabetes itu karena sandal yang keras itu dia tidak terasa bahwa sandal itu bisa melukai kulitnya, kakinya terutama, sehingga luka tidak terasa karena akibat kepas-kepas tadi. Kalau sudah luka tidak terasa, maka luka tersebut kadang-kadang tahu-tahu, loh kok kaki saya luka. Karena tidak terasa, maka kadang-kadang ya menjadi kotor, menjadi lebih ini lagi, lebih luas lagi lukanya. Itu karena akibat tidak terasa. Nah, selanjutnya karena ada gangguan pada pembuluh darah yang kecil-kecil tadi, termasuk di kaki-kaki kita ini ada pembuluh darah yang kecil-kecil terganggu. Terganggu itu artinya bagaimana? Aliran darahnya ke situ tidak begitu lancar. Padahal aliran darah itu tujuannya untuk mengedarkan bahan makanan yang kita makan, termasuk diantaranya gula itu tadi. Gulanya menjadi terganggu ke arah yang luka tadi. Maka kalau gulanya terganggu, sarafnya terganggu, maka lukanya menjadi lebih parah. Artinya gula yang seharusnya masuk ke dalam daging-daging kita itu, dalam jaringan kita, itu tidak bisa masuk karena ada gangguan pada pembuluh darah tadi, sehingga daging-daging yang luka tadi itu menjadi tidak dapat makanan. Kalau tidak ada makanan maka terjadilah reaksi pembusukan. Maka lukanya tadi, lukanya orang yang diabetes yang tidak terawat tadi, maka yang terluka itu menjadi membusuk. Membusuknya karena tidak dapat makanan, karena sarafnya terganggu, jadi rasa sakitnya terganggu. Normalnya orang kalau kena duri, kena paku misalkan itu sakit, tapi kalau orang yang diabetes yang sudah kebas-kebas itu kadang-kadang kena paku, kena api rokok, kena apa tidak terasa, kena knalpot tidak terasa. Itulah maka jadi luka tadi. Nah, luka itu menjadi khas sekali karena tidak terasa sakit, kemudian ada pembusukan tadi karena tidak dapat makanan, tidak dapat aliran darah yang baik. Maka di situ biasanya menjadi lukanya di luar kecil tapi di dalam besar. Jadi seperti apa ya, di bawah kulitnya itu menjadi banyak yang mengalami pembusukan. Nah, kalau sudah demikian maka dengan mudah kuman-kuman itu hidup di situ, jadilah infeksi. Nah, kalau sudah infeksi ini menjadi lingkaran yang tidak putus-putus. Maksudnya apa? Maksudnya infeksi itu menyebabkan gula darah menjadi meningkat. Gula darah yang meningkat membuat infeksi tidak sembuh-sembuh. Nah, tidak selesai itu, muter aja begitu. Maka harus diputus. Diputus apa maksudnya? Diputus agar lingkaran itu menjadi terputus. Misalkan salah satunya kalau orang sudah luka, ada luka di kencing manis luka, maka mau tidak mau harus menggunakan pengobatan insulin.
Karena sekali lagi insulin adalah obat yang paling bagus untuk orang diabetes. Jadi jangan berprasangka bahwa kalau insulin itu sudah yang paling berat. Tidak begitu. Ya cuma sampai sekarang obat insulin itu belum ada pilnya. Yang ada hanya tersedia dalam bentuk suntikan. Jadi kita harus suntik. Tetapi sekali lagi setiap orang bisa menyuntikkan insulin secara mandiri. Tidak usah nunggu disuntik oleh petugas kesehatan. Karena suntik insulin itu ibarat mata merem, disuntikkan trek sudah selesai bisa. Tidak perlu teknik yang terlalu susah. Jadi zaman sekarang insulin itu seperti pulpen. Jadi dalam bentuk seperti pulpen begitu, kemudian di ujungnya ada jarumnya. Nah itu bisa diatur sebelum, kalau kita mau sebelum ini mau di berapa, 4, 6, 8, 10 itu ada ukurannya. Diputar dulu, nah kemudian setelah diputar, nah dipijat, trek 3 detik masuk sudah obatnya. Ya sambil mata merem lah, karena obatnya itu masuknya hanya di bawah kulit, tidak sampai ke dalam sekali. Biasanya tempat menyuntik kalau insulin itu di dinding perut. Ini perut kita, dinding perut ini. Karena dinding perut ini selalu kulit kulitnya itu ada di bawah kulit itu cukup tebal. Jadi tidak sampai ke dalam. Yang paling enak di situ. Atau yang lain adalah di bau ini ya, di bau ini gini, di bau. Atau kalau sudah susah agak tidak bisa pindah ke paha bagian dalam, di paha. Kalau orangnya kurus sekali kadang-kadang ya tidak mau di paha, ya di perut paling enak. Jadi kalau orang yang luka biasanya dokter akan menyebutkan ini mesti pakai insulin. Karena itu tadi alasannya, gula yang tinggi itu menyebabkan lukanya tidak baik-baik, menjadi lebih parah. Infeksi yang tinggi membuat gula yang tidak mau turun-turun. Nah. Dan lukanya pada itu biasanya apa ya, kalau orang sini ngomongnya gimana ya, jadi seolah-olah di luar itu kecil, di dalam tapi dalam besar lukanya itu yang seringkali, makanya membersihkan lukanya seringkali itu dikeluarkan agar materi-materi yang mati tadi, yang membusuk tadi bisa keluar. Dan itu biasanya prosesnya agak lama, karena harus tadi gulanya diatur dengan baik, infeksinya harus diobati dengan baik. Dan mungkin yang mungkin kalau kita punya keluarga itu jangan ini, karena luka pada kencing manis itu membuat bau yang sangat khas, apalagi kalau tidak terawat dengan baik, baunya sangat menyengat. Jadi itu jangan dihindari, karena memang ya itu seperti itu. Mungkin kalau luka di sini, di luar masjid itu baunya bisa terdengar sampai sana. Itu bau pada luka kencing manis. Dan perawatannya biasanya harus rutin. Rutin artinya pagi sore gitu dilakukan dengan baik, sehingga luka tadi menjadi semuanya, kalau kita lakukan perawatan dengan telaten, dengan baik, dengan rajin, maka akan lebih baik. Tetapi kalau perawatannya itu tidak dilakukan dengan baik, apalagi yang sakit tidak mau mengikuti prinsip-prinsip pengobatan diabetes, yaitu misalkan dia harus mengatur makan, dia harus
melakukan aktivitas walaupun dia tidak bisa bergerak leluasa. Aktivitas itu di tempat tidur boleh. Jadi kadang olahraga di tempat tidur itu harus dilakukan itu. Makanya teratur, diatur dengan dan sebagainya, itu akan menjadi luka-lukanya menjadi lebih lama berjalannya. Kadang-kadang lebih parah, dan kalau sudah parah biasanya buntut terakhirnya itu bagian badan kita yang luka yang sudah tidak bisa dirawat tadi ya harus dibuang. Misalkan yang seringkali jari-jari kaki harus mau korbankan itu, jari-jari kakinya harus dibuang karena sudah tidak mungkin lagi ini pulih kembali misalkan. Yang repot kalau misalkan jari kaki itu yang terkena jari yang jempol. Jadi kita jari-jari kaki itu demikian hebatnya diciptakan kita itu, bahwa kalau 4 jari kita selain jempol itu dihilangkan itu gak masalah, tapi kalau jempol dihilangkan itu akan mengganggu keseimbangan kita. Kita kalau mau berdiri berjalan itu menjadi terganggu. Makanya jempol kita itu harus kita sayangi, lebih sayang dari yang lain ya, karena jempol itu menjadi alat penumpu, alat keseimbangan dan sebagainya, jempol kaki. Oleh karena itu biasanya dokter akan memutuskan, sangat hati-hati kalau memutuskan kalau jempol kaki ini tidak mudah begitu aja dibuang. Tapi kalau yang lain memang kalau memang sudah tidak bisa diselamatkan ya dibuang tidak apa-apa. Tapi kalau jempol kaki mikir 2 kali untuk menghilangkan jempol kaki. Kemudian luka-luka pada orang diabetes ini seringkali kalau sembuh menimbulkan tanda tersendiri, yaitu biasanya tandanya sembuhnya itu agak berwarna kehitaman. Apalagi kalau orangnya kelihatan kulitnya begitu bersih, kuning, putih, itu kelihatan sekali. Kaki-kakinya akan seperti bercak-bercak hitam, itu bekasnya luka. Makanya itu dokter biasanya kalau tidak salah lihat ini itu, lihat begitu mesti tanya apakah ada kencing manis, kelihatan begitu, karena bisa bahwa itu adalah tanda bahwa bekas dia luka-lukanya kencing manis. Lihat pada itunya. Jadi luka ini menjadi hal yang cukup harus dari perhatian, karena bisa berakibat tadi lukanya sedikit tapi dalamnya itu bisa luas kemana-mana. Makanya itu seringkali kalau dirawat nanahnya itu tidak habis-habis, misalkan seperti itu, sehingga berakhir pada harus amputasi tadi. Maka merawat ini harus benar-benar serius agar tidak sampai jatuh kepada diamputasi. Kalau amputasi jari masih mending, tapi kalau amputasi kaki, nah kaki kalau amputasi sampai tungkai artinya paha dan betis itu cuma tungkai. Kalau kaki ya kaki, jadi kakinya dipotong sampai dengan mata kaki misalkan, itu nama. Kalau dipotong sampai ke betisnya itu menjadi harus berpikir macam-macam, karena itu akan menjadikan orang kadang-kadang percaya diri menjadi hilang dan sebagainya. Tetapi itulah yang terjadi. Jadi luka-luka itu harus diam. Oleh karena itu anjuran yang lain, misalkan kalau orang yang diabetes itu harus olahraga. Nah, olahraga itu silahkan, kalau jalan jangan menggunakan kakinya telanjang. Jadi kalau jalan dengan kaki telanjang itu akan membahayakan, karena tadi kalau sudah ada kebas-kebas kadang-kadang orang tidak menginjak sesuatu menjadi luka, lukanya menjadi malapetaka. Oleh karena itu silakan kalau kemanapun menggunakan alas kaki. Alas kaki ini diusahakan alas kaki yang cukup tebal, sehingga umpamanya ada duri, ada paku, itu kalau terkena kaki, kena alas kakinya tidak tembus sampai ke kakinya.
Tetapi alas yang tebal tadi juga harus yang tidak keras. Kalau keras kadang-kadang yang keras itu bisa melukai kakinya sendiri, menjadi malapetaka juga. Itulah yang harus diperhatikan. Jadi alas kakinya yang tebal tapi yang lembut, tidak yang keras. Dan harus hati-hati kalau dekat barang-barang panas tadi. Saya masih ingat dulu ada salah satu pasien di Sumenep ini, dia itu gangguan pada mata. Jadi dia diabetes, gangguan pada mata. Dia harus datang ke rumah sakit mata di Surabaya. Dia kalau datang ke sana harus naik bis. Dianjurkan sampean kalau duduk naik bis jangan di depan, carilah di tengah. Karena di depan ada mesin di sini. Kalau bis-bis yang lama itu mesinnya di depan. Kalau di depan itu akan membahayakan. Nah, kebetulan dia waktu naik bis itu tidak dapat tempat. Dia harus diatur dulu di atas mesin. Ya turun dari mesin, kakinya lepuh semua. Saya turun tahu-tahu kakinya lepuh. Kok enggak? Karena apa? Karena kena mesin tadi. Dia tidak terasa kena mesin. Karena panasnya mesin dia tidak terasa, sehingga dia turun, kakinya sudah kena luka bakar. Demikian juga kalau naik sepeda motor itu. Nah, naik sepeda motor seringkali mesin. Nah, kalau agak nempel-nempel sedikit, nah, itu seringkali turun, timbul lepuh-lepuh pada kakinya. Karena apa? Karena panasnya mesin sepeda motor. Itu yang harus diperhatikan. Jadi itu kira-kira kalau luka-luka pada diabetes itu harus benar-benar ditangani dengan serius. Karena seringkali luka yang kecil membawa akibat yang sangat tidak menyenangkan, bahkan membuat orang tidak percaya diri karena harus diamputasi. Sebenarnya amputasi itu bukan sesuatu yang menyenangkan buat dokter ya. Sekali lagi, orang mau amputasi itu dipersiapkan dengan ini dan sebagainya. Nanti dia harus dengan kaki palsu, dengan ini dan sebagainya. Tetapi kalau itu demi penyelamatan, apa boleh buat. Karena kalau tidak diamputasi, lukanya, infeksinya bisa menjalar kemana-mana, dan itu lebih berbahaya untuk keselamatan jiwanya. Maka pilihan lain, ya mari harus diamputasi tadi. Demikian kira-kira. Mungkin yang luka-luka ini adalah kecil menjadi besar, maka dia harus hati-hati jangan sampai terjadi luka kalau orang yang kencing manis. Jadi diperhatikan baik keluarganya maupun dirinya sendiri harus mau peduli. Kalau keluar jangan harus pakai alas kakinya yang empuk, jangan alas kaki yang keras. Kalau kemana-mana harus diperhatikan, mungkin jangan sampai menyentuh barang-barang yang panas tadi. Itu salah satu. Mungkin begitu yang bisa disampaikan. Moga-moga yang sedikit ini bisa jadi perhatian kita, sehingga kesehatan kita, walaupun ada yang kencing manis, tapi kencing manisnya bisa diatur, dikelola dengan baik, sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan oleh semua pihak. Demikian. Terima kasih atas segala perhatian, dan kalau ada kekurangan kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.